Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Di episode 46 ini mari kita lanjutkan tentang studi kasus penanganan stunting versi Jamanis Tasikmalaya. Pada episode sebelumnya kita sudah sebut kegiatan pokok, yaitu adanya rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan monitoring, yang ketiga evaluasi kegiatan. Dan secara berkala ada rapat terbatas atau rakor terbatas. Coba di rakor terbatas hanya tertulis camat, kepala UPT Puskesmas, sekcam, ketua tim penggerak PKK kecamatan dan ketua tim penggerak PKK desa serta bidang gizi Puskesmas. Nah, ini kenapa kok begini gitu? Ya, padahal kalau nanti itu sebagai ketua pelaksana atau paling tidak jadi salah seorang unsur, di sini tidak disebut. Aki berulang kali menceritakan ini nggak apa-apa, karena memang mungkin terlibat tapi tidak paham bahwa BKKBN itu adalah sebagai ketua pelaksana tingkat nasional. Ya, itu yang masuknya. Nah sekarang dibagi wilayah pembinaan. Satu unsur, nggak tahu anggotanya, tapi yang disebut di situ satu unsur memegang 2 desa. Yang pertama camat memegang 2 desa. Kepala Puskesmas memegang 2 desa. Sekcam memegang 2 desa. Ketua tim penggerak PKK itu memegang 2 desa. Koordinator PLKB atau koordinator KB kemana? Gak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Kemudian ada 2 grup WA geprak stunting. 2 grup WA ini, yang pertama adalah camat, kepala Puskesmas, tim penggerak PKK, bidan koordinator. Hanya itu aja yang masuk pada grup WA pertama. Yang WA kedua adalah ketua tim penggerak PKK desa, bidan desa, dan kader posyandu. Ya, sekdes juga nggak masuk, padahal sekdes itu adalah ketua pokjana, pokja posyandu tingkat desa. Kalau pokja tingkat kecamatannya kan ada apa, sekcam, itu sudah masuk ya. Ini versi di situ, jadi ada WA ya, yang tadi disebut dengan pembinaan masing-masing di tingkat kecamatan dan monitoring memegang 2 desa masing-masing tim. Nah, dari situ apa saja yang dilakukan di dalam perencanaan? Dalam perencanaan tiap awal bulan mereka jadwal posyandu desa masing-masing melalui WA. Jadi dikirim mungkin di grup yang satu ya, WA yang dengan kadar posyandu itu dikirim jadwal posyandu tertera seluruh posyandu di seluruh kecamatan. Ya, itu yang dibikin oleh grup WA-nya. Yang kedua, apa yang dilakukannya adalah melaksanakan tim pembina monitoring pelaksana untuk mengunjungi posyandu.
Jadi camat turun ke posyandu, ketua tim penggerak PKK turun ke posyandu, terus yang ketiga lagi siapa? Bidan koordinator dan lain sebagainya. Karena timnya tadi sudah disebut ya, sudah disebut. Jadi yang pertama camat, kedua kepala puskesmas, yang ketiga sekcam, yang keempat ketua tim penggerak PKK. Itu saja ya. Kemudian tim pembina monitoring bersama kader mengunjungi posyandu. Yang kelima kegiatannya tim pembina melaksanakan evaluasi di desa binaan. Ini bintek bener ini. Ini versi BKKBN dulu. Jadi bukan bintek di kantor atau bukan bintek di hotel, tapi ini bintek di lapangan. Ini bagus. Yang keenam, tim pembina dan kades merencanakan inovasi tentang penanganan stunting, pencegahan di desanya masing-masing melalui WA Geprak Stunting, melaporkan perkembangannya stunting ke masing-masing koordinator. Nah ini ya, apa saja yang dilaporkan, yaitu WA Geprak Stunting itu jumlah stunting awal. Jumlah stunting awal. Kemudian berapa yang lulus? Yang lulus tentu saja adalah yang lulus itu setelah ditimbang berat badan dan tinggi badan disesuaikan dengan ketentuan. Yang ketiga adalah stunting baru. Nah, stunting baru jadi setiap yang lahir benar-benar dimonitor. Yang keempat adalah jumlah stunting ibu hamil. Jumlah stuntingnya jadi dilaporkan, kemudian juga dimonitornya bu hamil. Nah, ini yang dilakukan persitasi itu. Kemudian pelaksanaan pembinaan dan monitoring itu bagaimana? Langkah-langkahnya di lapangan. Yang pertama, cek kehadiran jumlah sasaran dan di posyandu. Wah, ini benar ini. Cek S-nya 73, yang hadir 15. Nah, gimana Pak Camat tuh kalau sudah begitu? Aku tidak tahu upayanya. Apakah dikelilingi ke tiap desa atau bagaimana? Ini belum kelihatan di sini. Yang kedua, cek daftar anak stunting. Nah, berapa yang stunting yang ada ke posyandu, yang tidak ke posyandu itu dicek. Kemudian cek perkembangan anak stunting. Jadi dicek dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu ya, dicek. Dicek juga gizi anak. Dicek juga kategori ekonomi orang tua anak. Bagus ini ya. Dan cek kehadiran orang tua dengan dikaitkan dengan bansos. Apakah dia masuk kepada PKH, masuk kepada dapur sehat, masuk kepada apa, itu dicek semuanya. Bagus ini ya. Jadi dan seterusnya adalah bagaimana mereka mendiskusikan rencana tentang intervensi posyandu. Itulah langkah-langkah yang dilakukan di Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi mereka mengadakan, intinya kalau Aki simpulkan, yang pertama berdasarkan surat perintah bupati dan surat ketua pelaksana stunting tingkat kabupaten, maka dia membentuk organisasi. Setelah membentuk organisasi, melakukan kegiatan rutin. Setelah melakukan kegiatan rutin yang sifatnya adalah rakor, pembinaan monitoring, juga ada rapat-rapat terbatas yang selalu dilakukan. Ya, mungkin siang malam terus WA-an gampang itu. Ya, itu yang dilakukan. Kemudian dia membuat grup WA dibagi dua. Sayang ya, grup WA-nya di sini ditulisnya hanya terbatas. Apakah karena ini penyajian atau apa? Aki sebetulnya ingin ke sana lagi, tapi ini biar aja. Sementara ini analisa kita dulu ya. Yang berikutnya adalah mereka itu turun ke lapangan.
Macam-macam turunnya itu, dari mulai cek kehadiran di posyandu sampai pada pengecekan kaitan dengan bansos. Wah, ini luar biasa ini ya. Betul-betul. Jadi disebut camat stunting aja lah. Mohon maaf, Pak Camatnya juga tidak terlalu tinggi tapi tidak stunting. Itu ketawa-ketawa aja dengan Aki ya. Samalah kira-kira dengan Aki tingginya. Itulah yang penting Aki dapat mengambil satu hikmah dari kasusnya Jamanis ini adalah serius. Makanya disebut terkomitmen. Kalau aplikasinya agak kurang di sana sini, tapi kalau menurut Aki dengan langkah-langkah ini saja, nah dengan langkah ini saja, ini sudah bisa digambarkan oleh kita bersama bahwa ada keyakinan kita dalam menurunkan stunting, walaupun hasilnya tidak begitu bagus, ya hanya 1,6 turunnya, itu belum karena kita sedang berjalan. Cuman segitu aja ya Pak Camat ya. Titip dari Aki, itu unsur KB-nya menjadi salah satu adalah komandan di sana bersama-sama. Nggak apa-apa sih, cuman karena kerjanya tetap bareng. Cuman kalau itu tidak muncul, seolah-olah kita tidak paham terhadap Perpres nomor 72 tahun 2001. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.